Timnas Malaysia hanya bisa bermain imbang melawan tim underdog Timnas Kamboja di laga pembuka Piala AFF tahun 2024 ini. Laga tersebut hampir saja dimenangkan oleh Timnas Kamboja karena unggul hingga detik-detik akhir. Kiprah tim bebuyutan Timnas Indonesia ini cukup moncer pada pagelaran sepak bola zona ASEAN ini. Mengingat poin FIFA antara Timnas Indonesia dan Timnas Malaysia saat ini berdekatan dan sangat tipis. Pada gelaran AFF tahun ini, poin pertandingan mulai dihitung dan berpengaruh pada peringkat FIFA. Netizen pun ramai di media mencuci muki hasil imbang Timnas Malaysia tersebut. Mungkin dari segi prestasi Timnas Malaysia lebih baik dari Timnas Indonesia, karena pernah mendapatkan juara AFF. Selain itu masih kita ingat laga kontroversial antara Timnas Malaysia lawan Timnas Thailand karena ada gol yang dianulir, juga beberapa pihak meragukan netralitas kepemimpinan wasit kala itu. Bagaimanakah kiprah Timnas Malaysia pada ajang AFF semenjak AFF ini digulirkan? Mari kita simak videonya. Jangan ragu buat support dengan cara like, share dan komen, supaya Timnas Indonesia lolos Piala Dunia. Check this out. Harimau Malaya Tim Nasional Malaysia sudah merilis 26 daftar pemain yang membela negara mereka dalam ajang Piala AFF 2024. Pada ajang turnamen bergengsi di kawasan Asia Tenggara ini akan berlangsung pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Tim Harimau Malaya menurunkan pemain campuran antara lokal dan juga melakukan beberapa proses naturalisasi untuk memperkuat Timnas Malaysia dengan pemain-pemain asing yang diharapkan mampu memberikan kontribusi besar pada performa Timnas mereka. Head Coach Pau Marty Vicente memanggil kombinasi pemain junior dan senior Liga Malaysia, dengan 4 diantaranya adalah pemain hasil naturalisasi. Timnas Malaysia tergabung dalam grup A. 4 pemain naturalisasi Timnas Malaysia diantaranya adalah Fergus Tierney, Sergio Aguero, Endrick Dos Santos, dan Paulo Josue. Berikut daftar pemain Timnas Malaysia pada pagelaran Piala AFF tahun 2024. Pada posisi kiper diantaranya, Kalamullah, Haziq Nazli dan Rahadiazli. Posisi back-back, Dominic Tan, Daniel Ting, Huzaimi P, Aiman Hakimi, Declan Lambert, Jimmy Raymond, Adi Praope, Harith Samsuri. Di posisi gelandang, Endrick Dos Santos, Shamer Kuti Abba, Stuart Wilkin, Sergio Aguero, Daniel Amir, Daryl Sham, Muhammad Halil. Dan di posisi penyerang ada Paulo Josue, Hakimi Azim, Darren Lock, Syafiq Ahmad, Fergus Tierney, Fazrul Amir, Najmuddin Akmal, dan G. Pavitran. Skuad Timnas Malaysia di Piala AFF 2024 memiliki tingkat kedalaman yang cukup merata di setiap lini. Strategi kombinasi pemain lokal dan naturalisasi, Malaysia diharapkan dapat bersaing ketat di kompetisi AFF kali ini. Para pemain naturalisasi diharapkan memberikan kekuatan tambahan, sementara pemain-pemain lokal yang mayoriti dari JDT ini telah lama berkarier di sepak bola Malaysia diharapkan mampu menjaga kestabilan permainan. Piala AFF, ASEAN Football Federation, atau Piala Suzuki AFF, yang sebelumnya dikenal sebagai Piala Tiger, adalah ajang sepak bola terbesar di kawasan Asia Tenggara. Turnamen 2 tahunan ini mempertemukan tim-tim nasional terbaik dari negara-negara ASEAN, termasuk Malaysia. Bagi Timnas Malaysia, Piala AFF memiliki arti yang sangat penting. Selain menjadi panggung untuk membuktikan kehebatan mereka di Asia Tenggara, ajang ini juga menjadi ukuran keberhasilan pembinaan sepak bola nasional.
Sejak digelar pertama kali pada tahun 1996, Malaysia telah menjadi salah satu kekuatan yang selalu diperhitungkan. Namun, perjalanan Malaysia di Piala AFF tidak selalu berjalan mulus. Ada pasang surut, momen penuh euforia, serta kisah-kisah emosional yang melibatkan para pemain, pelatih, dan penggemar sepak bola di Malaysia. Turnamen Piala AFF pertama kali digelar pada tahun 1996 di Singapura dengan nama Piala Tiger, mengacu pada sponsor utama, perusahaan bir Tiger Beer. Malaysia datang dengan kepercayaan diri tinggi karena mereka memiliki tradisi sepak bola yang cukup kuat di Asia Tenggara. Pada edisi ini, Malaysia tergabung di grup B bersama Thailand, Filipina, dan Brunei. Malaysia berhasil lolos ke babak semifinal setelah finish sebagai runner-up grup di bawah Thailand. Di semifinal, mereka menghadapi Indonesia dan mengalami kekalahan telak dengan skor 0-3. Kekalahan ini memaksa Malaysia bermain di perebutan tempat ketiga melawan Vietnam. Sayangnya, Malaysia kalah 2-3 dari Vietnam dan harus puas menempati peringkat keempat. Meskipun gagal meraih medali, Piala Tiger 1996 menjadi pengalaman berharga bagi Malaysia dalam menghadapi kompetisi di level Asia Tenggara. Piala Tiger edisi kedua digelar di Vietnam. Pada edisi ini, Malaysia memiliki ambisi besar untuk memperbaiki prestasi sebelumnya. Di babak grup, Malaysia tergabung bersama tuan rumah Vietnam, Myanmar, dan Laos. Namun, harapan Malaysia kandas di fase grup. Mereka hanya mampu meraih satu kemenangan melawan Laos dan 2 kekalahan dari Vietnam dan Myanmar. Hasil ini membuat Malaysia gagal lolos ke semifinal, menjadi salah satu penampilan terburuk mereka di Piala AFF. Kegagalan ini mengecewakan para penggemar di Malaysia, dan publik mulai mempertanyakan kinerja para pemain serta strategi dari tim pelatih. Setelah kegagalan di Vietnam, Malaysia datang dengan semangat baru pada Piala Tiger 2000 yang diselenggarakan di Thailand. Dengan pemain-pemain muda yang dipadukan dengan pemain senior berpengalaman, Malaysia mencoba untuk memperbaiki reputasi mereka. Di babak grup, Malaysia tergabung bersama Thailand, Singapura, Filipina, dan Laos. Performa Malaysia cukup meyakinkan dengan meraih kemenangan atas Singapura, Filipina, dan Laos, meskipun harus kalah dari Thailand. Malaysia lolos ke semifinal dan bertemu dengan Indonesia. Dalam pertandingan sengit ini, Malaysia menang dengan skor 2-1, yang membawa mereka ke final untuk pertama kalinya. Di final, Malaysia berhadapan dengan Thailand. Sayangnya, Thailand terlalu kuat dan Malaysia harus mengakui keunggulan mereka dengan skor 1-2. Meski gagal meraih gelar juara, posisi runner-up di Piala Tiger 2000 menandai kebangkitan sepak bola Malaysia di Asia Tenggara. Pada edisi 2002, Malaysia berkesempatan menjadi tuan rumah bersama Singapura. Dengan dukungan supporter di stadion, Malaysia diharapkan tampil lebih baik. Namun, kenyataannya tidak sesuai harapan. Malaysia tergabung di grup A bersama Thailand, Myanmar, Laos, dan Kamboja. Meski bermain di kandang sendiri, Malaysia tampil di bawah ekspektasi. Mereka hanya finish di posisi ketiga grup, sehingga gagal melaju ke semifinal. Kegagalan ini memunculkan kritik keras dari para penggemar. Beberapa pemain dan staf pelatih menjadi sasaran kritik karena dinilai tidak mampu memanfaatkan status sebagai tuan rumah. Malaysia kembali mencoba peruntungan di Piala Tiger 2004 yang diselenggarakan di Vietnam. Dengan skuad yang diperkuat pemain-pemain berbakat seperti Indra Putra Mahayudin dan Khalid Jamlus, Malaysia tampil cukup solid. Mereka berhasil lolos dari babak grup setelah finish di posisi kedua di bawah Vietnam. Di semifinal, Malaysia menghadapi Indonesia.
Laga leg pertama yang berlangsung di Stadion Bukit Jalil berakhir mengejutkan dengan kemenangan Indonesia 2-1. Di leg kedua, Malaysia kalah 1-4, membuat mereka gagal melaju ke final. Pada edisi 2007, turnamen ini berganti nama menjadi Piala AFF. Malaysia, yang saat itu diharapkan bisa memperbaiki performa, justru mengalami penurunan. Mereka gagal lolos dari fase grup, hanya mampu meraih satu kemenangan melawan Laos dan kalah dari Vietnam serta Indonesia. Kegagalan ini memaksa Asosiasi Sepak Bola Malaysia (FAM) melakukan evaluasi besar-besaran. Manajemen tim diperkuat, dan fokus utama dialihkan ke pengembangan pemain muda. Momen paling bersejarah dalam perjalanan Malaysia di Piala AFF terjadi pada tahun 2010. Di bawah asuhan pelatih K. Raja Gopal, Malaysia mengandalkan pemain-pemain muda seperti Safe Sali dan Nur Syahrul Idlan Talaha. Malaysia sempat kalah 1-5 dari Indonesia di laga pembuka. Namun, mereka bangkit di sisa pertandingan babak grup dan lolos ke semifinal. Di semifinal, Malaysia mengalahkan Vietnam dengan agregat 2-0. Di final, Malaysia bertemu kembali dengan Indonesia. Pada leg pertama di Stadion Bukit Jalil, Malaysia menang telak 3-0, dengan Safe Sali mencetak 2 gol. Di leg kedua, Malaysia kalah 1-2 di Jakarta, tetapi tetap menang dengan agregat 4-2. Kemenangan ini menandai gelar Piala AFF pertama bagi Malaysia. Safe Sali menjadi top skor turnamen dengan 5 gol. Setelah juara pada 2010, Malaysia berusaha mempertahankan gelar di edisi 2012. Namun, mereka hanya mampu mencapai semifinal, di mana mereka disingkirkan oleh Thailand. Pada 2014, Malaysia berhasil mencapai final setelah comeback luar biasa melawan Vietnam di semifinal. Di final, mereka bertemu Thailand. Meski menang 3-2 di leg kedua, Malaysia kalah agregat 3-4. Pada 2016, Malaysia gagal lolos dari babak grup. Namun, mereka bangkit di edisi 2018 dengan tampil gemilang hingga final. Malaysia bertemu Vietnam di final, tetapi kalah dengan agregat 2-3. Piala AFF 2020 tertunda hingga 2021 akibat pandemi. Malaysia tidak tampil maksimal dan gagal lolos dari grup setelah kalah dari Vietnam dan Indonesia. Di edisi 2022, Malaysia memulai turnamen dengan harapan baru. Dengan beberapa pemain muda yang dipromosikan, mereka bertekad merebut kembali gelar. Perjalanan di babak grup cukup baik, tetapi di semifinal mereka disingkirkan oleh Thailand. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Duel Malaysia versus Thailand pada leg pertama semifinal Piala AFF 2022 yang digelar di Stadion Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Sabtu 7 Januari 2022 berjalan begitu sengit. Pada pertandingan semifinal itu Malaysia menang tipis 1-0 atas Thailand, lewat gol M. Faisal Halim di menit 11, setelah memanfaatkan assist gelandang andalan Thailand Ruventiran Alfengadesan. Di pertandingan tersebut Thailand benar-benar menguasai permainan. Anak asuhan Alexander Polking itu juga unggul dalam menciptakan sejumlah peluang. Namun kendati demikian, tim Harimau Malaya bermain lebih efektif dalam memanfaatkan peluang yang minim menjadi gol. Selain itu gol Faisal Halim, anak asuhan Kim Pan-gon itu pun juga mencetak gol tambahan pada babak kedua. Di menit ke-55 sundulan Dominic Tan masuk ke gawang Kittipong Po Tachuek berkat tendangan bebas Lee Tuk dari sisi kiri. Gol tersebut tercipta karena kiper Kittipong gagal menepis tendangan bebas Tuk. Namun sayangnya wasit asal Korea Selatan Kim Dae-yong menganulir gol Tan itu dengan alasan pelanggaran karena sikut kepada Pansa Hemviboon.
Pada tayangan ulang tidak terlihat pelanggaran dengan sikut yang dilakukan pemain Malaysia saat duel di udara. Namun yang terjadi wajah Pansa terbentur bagian belakang kepala Darren Lock. Di sisi lain, selain kejadian insiden gol Dominic Tan yang dianulir, wasit asal Korea Selatan Kim Dae-yong juga tidak memberikan hadiah penalti kepada Thailand saat Shamie Izuan yang jelas-jelas melanggar Bordin Phala. Momen itu terjadi pada menit 84. Bordin Phala membawa bola masuk ke kotak penalti. Akan tetapi tackle yang dilakukan Shamie tidak mengenai bola, sebaliknya menjegal kaki Bordin. Pemain timnas Thailand melakukan protes keras, tetapi Kim Dae-yong sama sekali tidak memberikan penalti kepada tim berjuluk Gajah Perang tersebut. Sedangkan pada leg kedua semifinal Piala AFF 2022 Thailand menjadi tuan rumah dengan menjamu timnas Malaysia di Stadion Thammasat, Selasa 10 Januari 2022 dan akhirnya dipecundangi oleh tim Gajah Perang. Perjalanan timnas Malaysia di Piala AFF adalah cerita tentang kegagalan, kebangkitan, dan perjuangan tanpa henti. Dari gelar perdana pada 2010 hingga harapan-harapan baru di edisi-edisi berikutnya, Malaysia terus menjadi salah satu kekuatan sepak bola di Asia Tenggara. Piala AFF bukan hanya sekadar turnamen, tetapi panggung yang mempertemukan emosi, semangat, dan kebanggaan nasional. Bagi Malaysia, ini adalah cerita panjang tentang keyakinan bahwa meski gagal berulang kali, kesempatan untuk bangkit selalu ada.